anak-anak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa dia? Levi. Oh, Mas Levi ya, sakit? Oke, kita doakan semoga Mas Levi lekas sembuh ya. Oke, anak yang di sini sehat semua ya? Oke, ngomong-ngomong tentang sehat, Ibu punya pantun loh buat kalian. Oke. Sungguh enak naik pesawat. Apalagi sambil makan bubur. Sungguh enak badan sehat. Oleh karena itu kita wajib bersyukur. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, ini adalah jam ke-9 dan jam ke-10, jam kritis. Ibu harap kalian semangat ya. Oke anak-anak, kita akan hilangkan rasa malas, akan kita hilangkan rasa kantuk dari diri kita. Oke, anak-anak, tolong tangan kanannya naikkan ke atas, tangan kanannya naik ke atas, semuanya membentuk seperti tembakan pol ke atas ya. Pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata, kamu cari dari ujung jempol kakimu. Kalau di situ masih ada rasa kemalasan, masih ada kantuk, ogah-ogahan, silahkan diambil semua, dinaikkan ke atas, atas, cepat. Butiran-butiran kecil kumpulkan semua sama membentuk sebuah peluru. Peluru itu kamu letakkan di ujung telunjuk kalian. Kita akan membuang peluru kemalasan itu sejauh-jauhnya dari diri kita. 1, 2, 3. Dar. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi malam sudah belajar? Siapa yang tadi malam belajar? Oh, banyak, alhamdulillah. Coba Mbak Elvina belajar apa tadi malam? Kemarin saya belajar tentang listrik. Belajar tentang listrik. Mbak Elvina pakai penerangan dari apa? Pakai lampu. Lampu dari? Listrik. Dari sumber energi listrik. Alhamdulillah. Anak-anak semua 30 anak yang di sini rumahnya semua sudah menggunakan listrik ya? Oke, alhamdulillah. Anak-anak ternyata di daerah yang tidak jauh dari tempat kita ini ya, masih ada sebuah perkampungan yang tidak ada akses listrik. Atau jika mungkin ada, itu sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan listriknya, warga sini mengandalkan panel tenaga surya ya guys, yang hanya kuat untuk penerangan lampu aja. So, jangan heran ya teman-teman, jika di kampung sekalus ini sampai sekarang tidak ada yang namanya TV. Bahkan ya. lampu pun masih sangat terbatas. Punya HP tapi ngecasnya berapa hari sekali tadi? 1 minggu sekali. Bayangkan kalau kita berada di kampung itu ya. Oke, setelah kalian melihat tayangan tersebut, apa yang ada di dalam benak Anda? Siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak. Membuat hal baru yang dapat membangkitkan listrik. Membuat hal baru yang dapat membangkitkan listrik. Oke, anak-anak, siapakah yang tahu ya sumber energi listrik apa yang bisa dibangkitkan itu? Macam-macam sumber energi listrik, ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan Mbak. Baterai dan Oke, baterai, aki. Oke, betul sekali. Bagus Mbak Kaila. Nah, anak-anak ya, untuk mengatasi hal tersebut, maka hari ini Ibu akan menantang kalian untuk membuat sumber energi listrik. Kira-kira bagaimana? Merasa tertantang? Sanggup nggak nih? Sanggup nggak? Sanggup, oke. Nanti pada kelas kita ada 5 kelompok. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 membuat sumber energi listrik dari energi kimia. Sedangkan kelompok 4 dan kelompok 5 nanti akan membuat sumber energi listrik dari tenaga gerak. Sekarang kita akan memilih ketua kelompoknya ya. Oke, 1, 2, 3, tembak. Sudah? Oke, tepuk tangan. Untuk ketua kelompok, silahkan ke depan untuk mengambil bahan dan LKPD. Silahkan ke depan, silahkan kalian bekerja sekarang, berlaku 20 menit ya. Terhitung mulai sekarang, silahkan semuanya bekerja, membuat produk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke anak-anak, untuk membuat produk tersebut, silahkan kalian mengakses link, ya, kalian berliterasi dulu, ya, di Google Classroom, link rujukan yang bisa kalian pelajari. Silahkan direaksikan. Ya.
Oke. Ini apa nih yang dicampurkan? Garam sama cuka. Oke. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Kesulitan atau tidak? Ada Apa kesulitannya apa? membuat rangkaian modul. Rangkaian modulnya. Oke, jadi rangkaian modul ini sama dengan yang di dalam adaptor cas HP. Oke, anak-anak, ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 sudah berhasil ya. Oke, kelompok berapa ini? 3. Oke, kelompok 3 udah berhasil. Oke, yang sudah berhasil, Mas Rifki udah berhasil ya kelompoknya. Oke, ini tolong kelompok 5 untuk presentasi duluan ya anak-anak. Oke, siapa yang mau presentasi? Saya. Mas Vito, oke silakan. Oke. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mobile phone charger yang berfungsi untuk mengecas HP tanpa power bank loh. Keren banget gak sih? Ya, keren ya. Oke. Terus Oke. dibuat dari bahan apa aja? Terbuat dari bahan dinamo yang porosnya diberi roda mainan. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya, roda mainan didekatkan kepada roda sepeda yang berputar. Lalu kabel charger ini dimasukkan ke dalam sini, ke modul charger, lalu dimasukkan ke dalam, dicolokkan ke dalam HP. Belum bisa masuk? Masuk, alhamdulillah. Yeay. Oke. Yeay, berhasil, alhamdulillah. Oke, sudah berhasil ini. Tadi kelompok Mas Rifki udah nyala. Oke, kelompok Mbak Maulida juga sudah nyala. Cuman karena mungkin prosesnya, ya dalam prosesnya nanti elektrolitnya mungkin kurang pekat atau apa, akhirnya padam. Tapi nggak apa-apa, tetap aja presentasi ya. Oke, silakan kelompok Mbak Maulida ke depan. Cara bekerja baterai dari koin sama seperti baterai pada biasanya, memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif dari baterai dari koin adalah koin kuning dan koin putih adalah kutub negatif. Setelah koin putih dan koin kuning bereaksi dengan larutan elektrolit, akan terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan elektron mengalir dari koin putih ke koin kuning. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari koin putih ke koin kuning, sehingga dapat membantu untuk menyalakan lampu LED. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Devi mau nanya. Oke, silakan. Ya, Terima silakan kasih dijawab. pertanyaannya Mas Dewi. Saya akan mencoba jawab. Jawabannya adalah bisa jika koin putih sudah tidak bisa mengeluarkan elektron. Oke, bisa dijelaskan dengan kaitan tadi? Lampumu tadi bisa nyala nggak? Bisa. Oke, bisa nyala. Bisa. Terus sekarang? Sekarang mungkin karena elektronnya sudah habis, jadi mungkin nggak bisa. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang kelompok 3 mengunjungi kelompok 1 ya. Tadi kelompok 3 yang tadi membuat baterai koin ingin tahu cara kerja dari mobile phone charger dan juga ingin mencoba. Coba silakan dipandu Mas. Modul charger, dan ini dinamo, dan ini roda mainan. Kalau roda mainan didekatkan dihubungkan dengan sepeda roda yang berputar, maka akan menghasilkan energi gerak yang menjadi energi listrik. Yang atau kalian bisa sebut itu GGL. GGL itu apa sih? GGL itu gaya gerak listrik. Atau kalian bisa sebut induksi atau tegangan listrik. Oke, mungkin bisa dipegang, bisa dicoba-coba ya.
dinamonya seperti apa, ya modularnya seperti apa, tegangannya seperti apa. Ini dari kelompok 5 ingin tahu bagaimana cara kerja dari baterai koin ini. Silakan Mbak dijelaskan. Elektron dari koin putih itu mengalir ke koin kuning, jadi lampu LED-nya bisa menyala. Oh gitu ya. Oh iya, sudah jelas ya Mbak ya. Oke ya. Oke anak-anak semuanya sudah selesai ya. Sekarang kita akan mempelajari bersama ya. Kenapa tadi kok bisa menghasilkan listrik seperti itu? Mungkin ada bertanya dalam benaknya, kenapa tadi kok dinamonya itu kok bisa mengecas HP itu? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Dari Mas Vito mungkin? Karena ada tegangan listriknya. Tadi rodanya diputar nggak? Iya. Kenapa harus diputar? Supaya magnetnya ikut berputar. Kalau magnetnya berputar, emangnya kenapa? Saat yang magnet terjadi? berputar mengelilingi kumparan, maka akan terjadi ada tegangan listrik. Oke, kalau magnet berputar di sekeliling kumparan, maka akan Jadi tegangan listrik. menghasilkan tegangan listrik. Oke, bagus, betul, tepuk tangan untuk Mas Reno ya. Oke anak-anak, dan kita akan mencari tahu lebih dalam kenapa itu bisa terjadi. Ibu akan menjelaskan prinsip kerja dari baterai. Ini belum ke baterai koin dulu, baterai biasa ya. Oke, jadi baterai itu merupakan salah satu sumber energi listrik dari energi kimia. Ya. Di dalam baterai itu mempunyai dua kutub yang utama, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Ya. Kutub negatif terbuat dari bahan zinc atau seng. Ya. Kutub positif terbuat dari bahan karbon. Ya. Kenapa yang satu harus positif, yang satu harus negatif? Ingat materi kita pada pertemuan yang lalu, arus listrik itu hanya dapat mengalir apabila ada beda potensial. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada seng, di situ ada karbon. Nah, ini kan sudah dua bahan yang berbeda. Nah, bahan-bahan apa selain seng dari karbon yang bisa kita gunakan untuk membuat kutub positif dan negatif? Ada di deretan ini. Ini namanya adalah deret volta. Ya, kalau kelas 7 kalian sudah mempelajari lambang dari unsur kimia, ada litium, ada kalium, ada barium, ada kalsium, natrium, magnesium dan seterusnya. Ya, semakin ke kiri itu dia semakin negatif, bisa digunakan di sini. Ya, semakin ke kanan itu semakin positif, bisa digunakan sebagai kutub positif. Oke, jadi syarat pertama ya terjadinya sumber energi listrik dari kimia adalah harus ada beda potensial. Ya, syarat yang kedua harus ada larutan elektrolit. Ya, di dalam baterai biasa ABC yang kita gunakan itu larutan elektrolitnya adalah amonium klorida atau NH4Cl dan zinc klorida atau ZnCl2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita bawa pengetahuan kita ini pada baterai koin yang sudah kita buat tadi ya. Baterai koin kita itu juga mempunyai dua kutub, yaitu kutub negatif yang terbuat dari uang koin putih. Uang koin putih ini terbuat dari bahan aluminium. Aluminium ya. Oke, aluminium kita lihat di sini. Oke. Berikutnya, kutub positif terbuat dari bahan tembaga. Warnanya kuning ya. Tembaga itu nama lainnya adalah cuprum disingkat Cu. Cu kita cari dari peta lebih ke kanan, jadi bisa menjadi positif. Oke. Plus dan min sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan membuat larutan elektrolit. Ya, larutan elektrolit yang kita gunakan adalah campuran dari cuka atau asam asetat atau CH3COOH dan juga garam dapur atau natrium klorida atau NaCl. Mengapa ini disebut sebagai larutan elektrolit? Karena dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Ion itu adalah bermuatan plus atau min. Ya. CH3COOH itu terurai menjadi CH3COO min plus H plus. Kalau natrium klorida terionisasi menjadi Na plus dan Cl min. Oke, lalu untuk apa? Untuk apa CH3COO-nya itu bereaksi dengan aluminium pada uang koin tadi menghasilkan elektron. Elektron inilah yang dibawa dari sini menuju ke kabel sret.
Ya. Sehingga jika elektron melewati lampu, maka lampu akan menyala. Ingat prinsipnya, arus listrik terjadi karena adanya aliran elektron. Sampai sini bisa dipahami? Oke, berikutnya kita akan mempelajari prinsip kerja dari mobile phone charger tadi ya. Ya, poros dinamo dipasang roda mainan. Ya, masangnya harus kenceng. Kalau enggak lepas-lepas. Ya. Berikutnya ini adalah dinamo tadi, ada dua kabelnya tadi dihubungkan ke modul charger. Modul charger itu apa? Yaitu seperti yang ada pada adaptor yang di pentolannya cas-casan itu ya. Itu sama seperti itu, cuma tadi dibuka aja. Ya. Lalu akan menimbulkan efek baterai HP-nya terisi. Kamu sudah lihat sendiri kan tadi? Ya, oke. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat. Oke. Jadi dinamo yang digunakan oleh kelompok 4 dan 5 tadi sama dengan dinamo yang ada di sepeda ini. Cuma dilepas ya. Kalau dinamo sepeda kan ada casingnya ya. Oke, itu dilepas tadi ya. Porosnya ini yang tadi kamu pasang roda mainan ya. Ini ya. Ini yang kamu pasang roda mainan tadi. Ini roda mainannya itu anggap aja ini. Ya. Oke. Jadi ini dihubungkan di roda. Kalau sepedanya di pedal, rodanya berputar, maka kepala dinamo ikut berputar. Kalau kepala dinamo berputar, maka ini magnetnya, ini magnet ya, magnetnya ikut berputar. Jika magnet berputar di sekitar kumparan, benar yang dikatakan Mas Reno. Jadi di sini ada kumparan. Kumparan itu apa sih? Kumparan itu lilitan kawat tembaga. Ya. Nah, kalau ada magnet berputar di sekeliling kumparan, maka artinya ada flux magnet atau garis gaya magnet yang terpotong di sini, maka akan menimbulkan tegangan listrik atau nama lainnya GGL induksi. Untuk ngecas HP itu perlu tegangan 6 volt atau 5 volt lah, 5 volt ya. Sedangkan lampu LED itu hanya perlu tegangan 1,5 sampai 3 volt saja. Berarti kalau tadi dinamomu sudah bisa digunakan untuk menyalakan lampu, tetapi belum bisa digunakan untuk ngecas HP, berarti tegangan yang dihasilkan belum sampai 5 volt. Sampai sini bisa dipahami? Anak-anak akses Google Classroom-nya masing-masing di HP-nya masing-masing. Ya, semua bawa HP kan? Oke. Buka latihan soal sumber arus listrik. Oke, soalnya hanya 10. Kalau sudah bisa langsung disubmit. Nanti akan langsung muncul di depan nilai kalian. Langsung saya tunjukkan di depan. Oke, sudah ada satu yang mengirim, Mas Bagas 100. Oke, Mas Reno 90. Oke, anak-anak, tepuk tangan untuk kalian. Nilai kalian rata-rata 90. Oke, luar biasa. Sebelum kita akhiri, tolong ada yang menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Siapa? Mbak Danika, silakan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah kita sudah belajar membuat 2 alat penghasil arus listrik, yaitu yang pertama ada baterai dari koin yang berbahan dasar yaitu koin aluminium dan koin tembaga yang menghasilkan energi kimia menjadi energi listrik. Lalu yang kedua ada mobile phone charger yaitu yang berbahan dasar dari rangkaian dinamo yang menghasilkan energi gerak menjadi energi listrik. Terima kasih. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang pertama, apakah kamu suka dengan cara belajar hari ini? Iya, suka banget asli. Oke, tolong semuanya. Oke, responnya masih belum, masih kurang banyak. Oke, suka. Iya, suka banget, nget. Iya, suka banget asli. Iya. Oke, suka banget ya. Ada emoticonnya. Oke, sudah semua? Ya. Mau belajar kayak gini lagi? Mau. Oke, suka belajar seperti ini? Walaupun repot harus cari-cari alat, walaupun kadang nggak berhasil. Terima kasih untuk semuanya, semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.